bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir beribadah. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari ini, saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan ya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kondisi hari-hari terakhir ini ya, mungkin kita lihat berita, kondisi apa yang sedang kita lihat di sosial media, berita-berita yang sedang ada ya. Hari-hari ini tuh sedang terjadi sesuatu yang tidak baik ya, kondisi global yang tidak baik ya. Ada perang, ada penutupan Selat Hormuz ya, semuanya pasti walaupun tidak mengikuti mungkin secara intens gitu, tetapi tahulah ya apa yang sedang terjadi ya. Waktu kemarin saya pagi itu lihat, wah Selat Hormuz dibuka, puji Tuhan gitu ya. Lihat berita pagi, pulang dari gereja sore habis nganter Peter basket jam 5 itu saya sampai rumah dengar berita lagi, sudah ditutup lagi, belum ada 24 jam ditutup ya. Itu beritanya yang kita dengar tuh sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Ada yang bilang ini nanti bisa mengarah ke mana? Ke perang dunia ketiga ya. Kondisi ekonomi nanti tidak tahu ke depan seperti apa. Semuanya menunjukkan bahwa kita ini benar-benar dalam kondisi yang tidak baik ya. Apakah kita takut ya? Mungkin kita jadi cemas ya. Saya percaya mungkin kita juga was-was ya. Waduh ini gimana ya? Ke depan nanti seperti apa gitu ya. Tetapi kita harus mengerti posisi kita ini ada di mana di dalam peta zaman ya. Dan apa peran kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya, meskipun kondisi yang sedang tidak baik, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan setiap kita ya. Segala macam musim, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, Tuhan tuh Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Keadaan yang sesulit apapun, Dia selalu hadir menolong umatnya ya, melewati setiap masa yang ada di dalam kehidupan kita. Next ya, Bapak rohani kita, Bapak Niko, dan juga gereja-gereja itu mereka tuh sepakat juga bahwa 2033 itu adalah tahun target daripada penyelesaian amanat agung. Kemarin bahkan di mana? Di MDPJ, di dalam pemaparan teologi juga dibahas tentang 2033 ini apakah mungkin gitu ya. Nah, kenapa kok tahun 2033? Karena kalau kita lihat keadaan zaman hari-hari ini tuh semuanya tuh sudah mengarah ya kepada akhir zaman, dan ada yang bilang juga bahwa ini tuh kita tuh sedang di detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir daripada akhir zaman ya. Nah, waktunya sudah sangat singkat, makanya 2033 ini adalah target daripada penyelesaian amanat agung. Next juga ya, kita lihat ya, apakah ada yang mengikuti, mungkin Pak Yahya mengikuti ini ya, World Economic Forum. Nah, kalau kita lihat ini, mereka mengatakan bahwa 2030 mereka akan melakukan Great Reset ya, di mana ada salah satu slogannya dikatakan bahwa orang-orang tuh nanti tidak akan memiliki apa-apa, tetapi mereka bahagia. Jadi ada itu ya, kita tidak punya apa-apa, tetapi kita bahagia. Nah, di sini dimaksudkan bahwa nanti ada satu kontrol ya, ada satu kontrol di balik semuanya itu, semuanya akan diatur oleh pemerintahan. Ya, mungkin sistemnya sewa atau gimana, kita tidak tahu ya. Nah, kontrol penuh tuh ada di pemerintahan. Dan di balik itu semuanya ada elit global ya Bapak Ibu Saudara ya. Next. Setiap November ya, The Economist menerbitkan panduan prediksi tahunan untuk tahun mendatang. Yang mereka beri judul yaitu adalah The World Ahead ya. Dan prediksi ini tuh hampir mendekati akurat ya. Kalau kita lihat di tahun 2019 ini, mungkin Mbak Devi kalau ngikuti konspirasi ini, ya kadang kita berpikir ini konspirasi benar apa enggak, tetapi kok ya akurat ya. Enggak tahu ini benar-benar mereka memprediksi ramalan atau memang ada orang-orang tertentu, elit-elit global tertentu mereka yang memang sudah merancangkan hal ini ya. Kalau dilihat di situ ya, ada gambar Donald Trump, ada gambar Pinocchio di situ ya. Nah, di situ disampaikan bahwa Donald Trump tuh akan masuk pemilu, tetapi akhirnya gagal ya di situ ya, dimenangkan oleh Joe Biden ya. Kemudian ada banyak pemimpin bangsa seperti Pinocchio,
dan ada beberapa banyak perubahan hanya dalam beberapa bulan sebelum pandemi terjadi. Di tahun 2021 itu dilihat di situ bahwa disoroti tentang perang, ya kan, ada inflasi, ada keresahan sosial. Nah, ini yang terbaru ya, tahun 2026. Dan di sini ada gambar 250 nih, gambar ulang tahun Amerika yang ke-250. Ini ada gambar kapal. Ini November itu sudah diprediksi ada gambar kapal ya. Ya, kita tahu itu ya apa yang sedang terjadi itu di Selat Hormuz ya. Ada perang nih, ada tank, terus ada gambar suntik nih ya. Kita tidak tahu nanti apakah akan ada pandemi atau apa di sini. Di sini kita melihat bahwa sudah tidak samar-samar lagi, tetapi ini gambarnya nyata dan sudah kita bisa lihat ya kejadian di hari-hari terakhir ini ya. Nah, saya kok bilangnya seperti ini ya, apakah ini sesuatu yang membuat kita ini takut ya? Enggak ya, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong setiap kita di dalam berbagai musim kehidupan kita ya. Nah, perang tuh ada perang, ada kerusuhan, itu tuh ada supaya nanti ada satu penundukan diri ya. Nanti yang menang tuh mereka yang akan mengatur kontrolnya ya. Perang adalah dalih utama untuk memperluas kekuasaan pemerintah, meningkatkan pengawasan, mengendalikan pergerakan, semuanya atas nama keamanan nasional. Dan kepanikan ekonomi akan memusatkan kendali. Jadi ada satu yang mengontrol ya. Semuanya tuh salah satunya tuh bertujuan untuk mengontrol keuangan kita. Makanya sekarang ada semuanya tuh sedang diarahkan untuk digital ya. Uangnya semuanya tuh harus digital ya. Memang semuanya praktis. Kalau yang mengendalikan itu orang yang baik ya, yang sehat, maka aman. Tetapi kalau yang mengendalikan adalah orang-orang jahat ya, kita patut waspada ya. Nah, mengapa kok ada chaos ya, next ya? Supaya segala sesuatu itu dapat dikendalikan. Karena perang itu kan nanti ada yang menguasai dan ada yang mengendalikan, dan muncul penguasa dunia, yaitu adalah antikris yang awalnya mungkin baik, berusaha mendamaikan ke semua orang ya. Tetapi nanti lama-lama mereka muncul, sifat jahatnya tuh kemudian dimunculkan. Nah, next ya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian di hari Minggunya kita bersama-sama merayakan Paskah di tempat ini. Saya percaya kita semua bersyukur ya atas kasih dan kebaikan Tuhan di tempat ini, atas bagi setiap kita semua. Apakah kita ini merayakan Paskah, memperingati Jumat Agung itu hanya sebagai rutinitas belaka, atau kita benar-benar merasakan kasih Tuhan itu begitu besar bagi setiap kita ya. Saya berdoa setiap kita benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi setiap kita. Jadi jangan hanya jadikan itu sebagai rutinitas, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Gembala sering mengatakan bahwa tokoh-tokoh agama di dunia itu mereka mati, ketika mereka mati ya mereka mati tidak bangkit lagi. Tetapi bersyukur ya bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa meskipun Tuhan Yesus mati tetapi Dia bangkit dan mengalahkan maut. Jadi kita harus bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati tetapi Tuhan yang hidup. Murid-murid ketika mereka tidak memiliki pengharapan, mereka menemukan pengharapan yang baru karena Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan orang-orang yang memiliki pengharapan akan terlihat dalam raut muka mereka ya, ada sukacita, ada hidup penuh dengan pengharapannya. Nah, saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan, amin. Maka kita pun harus memiliki pengharapan ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan itu punya rencana kepada murid-muridnya ya. Ketika zaman dulu, ketika mereka mengalami satu ketakutan, kegelisahan ya, karena guru yang mereka puja itu mati, dan dengan cara yang sangat hina mereka menjadi ketakutan ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka dipulihkan. Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ya. Ini adalah kejadian pasca kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yohanes
20, ya saya akan bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, kita lihat kembali ke slide ya, ke ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain yang sudah tergulung ya. Ini ada sesuatu hal yang ganjil ya kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus tuh menggulung kain kapan yang ada di kepalanya itu ada di tergulung rapi. Kalau kita berpikir ya bahwa yang menjadi pertanyaan, mengapa kok Tuhan Yesus tuh bangkit, kok tidak bangkit saja, kok harus digulung gitu ya, kok masih sempat-sempatnya merapikan kain. Apakah karena Tuhan Yesus tuh suka dengan kerapian ya? Tetapi kalau kita lihat di sini ada satu tradisi Ibrani kuno mengenai tuan dan pelayan ya. Kita perhatikan bahwa serbet makan punya pesan rahasia ya. Serbet makan ini punya pesan rahasia. Pelayan tidak berani membersihkan meja sampai tuannya selesai makan. Jika tuannya meremas dan melemparkan ke meja itu, berarti itu sudah selesai ya. Tetapi kalau dilipat rapi maka dan diletakkan di sebelah piring, pesannya yaitu adalah tuannya ini belum selesai dan tuannya akan kembali. Nah, ini adalah satu pesan simbolik ya, bahwa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali ya. Dia melipat kain itu dan ditaruh di samping dekat yang lain dan sudah tergulung ya, dilipat ya di sini ya. Di sini dikatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan satu pesan ya kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Next. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukanlah akhir ya. Kita beberapa waktu yang lalu juga dengar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukanlah akhir, bukanlah titik penutup, melainkan adalah awal pergerakan baru. Setelah kebangkitannya, para murid tidak kembali lagi di hidup yang lama, tetapi mereka masuk ke dalam panggilan yang baru, yaitu panggilan yang lebih besar. Nah, kita akan lihat ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Apa yang terjadi pasca kebangkitan daripada Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu adalah Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena. Nah, saya bacakan ya di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring.
Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu ya. Di sini kita lihat bahwa Maria tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada di belakangnya ya. Nah, dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena. Tuhan menjumpai orang yang mencari dengan segenap hatinya ya. Maria Magdalena ini datang pagi-pagi itu ke kubur Yesus ya. Maria datang ke kubur dengan hati yang hancur. Dia datang dengan tangisan ya. Dalam kondisi itu justru dia yang pertama yang melihat Yesus ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sering menyatakan diri kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya di sini kita semua adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan ya, baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang tidak baik ya, dalam keadaan suka maupun duka. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Momen paling kuat yaitu adalah ketika Yesus memanggil Maria gitu kan, dan akhirnya Maria itu sadar dan menyadari bahwa yang memanggilnya itu ya adalah Tuhan Yesus ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Seringkali yang menghalangi seseorang untuk melihat Tuhan yaitu adalah masalah ya. Jangan sampai masalah menutup mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Jangan sampai masalah kita, pergumulan kita, ya kan, kita semua orang menghadapi masalah, kita memiliki pergumulan. Kita lupa ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Saking besarnya masalah, sudah putek ini Tuhan, masalahku ini sudah penuh. Kita bahkan sampai tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup ya. Coba kita tengok di dalam hati kita ya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup ya? Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus tuh hidup di dalam kehidupan kita ya? Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati. Agama-agama yang lain, tokoh-tokoh agama, mereka mengatakan tokoh-tokoh agama mereka mati ya, sudah mati. Tetapi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Ketika Maria Magdalena mengetahui bahwa Tuhan yang dia sembah itu tidak mati, Tuhan yang dia sembah itu hidup, dia bersuka cita ya, dan dia segera lari menyampaikan kepada murid-murid yang lain ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, biarlah kita juga mengalami apa yang seperti dialami oleh Maria Magdalena ya, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini sehingga menutup mata hati kita? Kita tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Kita menjadikan doa ya doa gitu ya, tapi masalah ya tetap masalah gitu ya, beda ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Seberat apapun persoalan kita, pergumulan kita, apapun yang sedang terjadi di luar sana, kita menjadi takut dan khawatir, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan biarkan
persoalan kita ini menutup mata hati kita. Ya, yang pertama itu ya. Yang kedua, next. Tuhan Yesus itu mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Di sini ditulis bahwa dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus ya, dalam kondisi pintu tertutup, Tuhan Yesus itu bisa masuk dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tuh hadir di tengah ketakutan murid-murid. Di sini dikatakan bahwa murid-murid itu takut ya. Pintu-pintunya tuh terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa kok takut kepada orang-orang Yahudi? Karena sebelumnya Tuhan Yesus baru saja disalibkan. Mereka mungkin berpikir, jangan-jangan nanti kami juga ditangkap dan akan dihukum mati. Bisa-bisa kami juga akan diburu. Ini ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya ya. Apalagi ketakutan yang mereka alami ya. Mereka trauma setelah penyalipan ya. Para murid baru saja menyaksikan atau melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan. Dan itu mengguncang iman mereka, mengguncang mental mereka. Mereka bukan hanya takut ya, tapi mereka ini terpukul, bahkan mungkin mengalami trauma ya. Dan mereka belum memahami, waktu itu mereka belum memahami kebangkitan Tuhan Yesus. Ketakutan murid-murid ini sebenarnya menggambarkan kondisi banyak orang ya. Mungkin kita takut ya karena tekanan yang dari luar. Mungkin takut trauma masa lalu, takut karena masa depan yang tidak jelas ya. Dan satu kabar gembira bahwa Tuhan Yesus tuh tidak membiarkan murid-muridnya tuh terus mengalami ketakutan. Dia tuh hadir ya. Dia hadir dan tidak membiarkan murid-muridnya itu berjuang sendiri. Tuhan menjumpai murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini ya, yang membuat kita ini takut di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kalau Tuhan menjumpai murid-muridnya di zaman dulu, saya pun percaya bahwa Tuhan pun menjumpai setiap kita di dalam ruang doa kita, di waktu-waktu doa kita, masa-masa penantian kita. Tetapi kadang orang mereka menyerah. Mereka menyerah ketika mereka takut, mereka mencari jalan pintas. Ketika mereka takut, mereka mencari pertolongan yang lain. Padahal yang Tuhan mau, kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketakutan adalah hal yang wajar. Bahkan semua orang tuh pasti pernah mengalami ketakutan, atau mungkin setiap kita saat ini juga sedang mengalami ketakutan ya. Agar ketakutan itu hilang ya, kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa cuma dengar, oh Bapak Gembala khotbah damai sejahtera, oh Bapak Pendeta itu khotbah ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita tidak mengalami damai sejahtera itu secara pribadi, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera yang permanen ya. Mungkin kalau kita dihibur sama teman gitu ya, kita lagi sedih, kita lagi takut, dikuatkan oleh teman, mungkin bisa menguatkan. Tetapi itu sifatnya yaitu adalah sementara. Kalau orangnya itu pergi, mungkin kita bisa gelisah lagi, kita bisa takut lagi. Ya sebagai contoh lah ya, mungkin kalau kita baru kehilangan seseorang, mungkin orang tua kita atau mungkin teman kita dipanggil Tuhan ya, kita sedih ya, kita dihibur sama teman-teman ketika orang pada datang
kita terhibur. Tapi ketika mereka pergi semua ya, sedihnya akan datang lagi gitu ya. Nah, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah damai sejahtera yang permanen. Jadi meskipun kita masih menghadapi persoalan, meskipun kita ini menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera ya, itu akan ada terus di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kadang kita berpikir ketika kita menghadapi persoalan, yang penting yaitu adalah masalahnya selesai terlebih dahulu ya, kemudian kita nih mengalami ketenangan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan ketenangan bahkan ketika masalah kita ini belum selesai. Apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini yang membuat kita ini takut, khawatir ya, keadaan zaman yang sedang tidak menentu hari-hari ini, biarlah kita nih terus memiliki jam-jam doa, memiliki waktu-waktu pribadi terus bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara pribadi ya, dan terus dibangun. Dan saya percaya bahwa damai sejahtera itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Next, yang ketiga yaitu adalah Tuhan Yesus mengubah kebingungan menjadi mengerti rencana Tuhan ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem ya. Murid-murid mungkin bingung ya, kok Tuhan Yesus mati? Kok Tuhan Yesus itu enggak langsung, misalnya kalau kita lihat film-film superhero kan, superhero-nya walaupun sudah sekarat tapi dia akhirnya bangkit dan memenangkan pertempuran seperti itu ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mati loh, benar-benar mati, dan murid-murid itu jadi tercerai-berai. Mereka tuh khawatir, bingung gitu kan. Mereka kehilangan arah. Karena mereka belum mengerti rencana Tuhan ya. Kadang kita dalam menghadapi kehidupan kita mungkin bingung, kita ini khawatir, kita ini gelisah ya, karena kita belum mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali pemikiran kita itu berbeda dengan pemikiran Tuhan. Makanya kadang kita jadi bingung dan khawatir ya. Pikiran manusia tuh pinginnya tuh semuanya tuh aman dan nyaman ya kan, tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik, semuanya sesuai dengan plan. Tetapi berbeda dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus itu rela berkorban ya, menderita agar kehendak Tuhan itu bisa digenapi, yaitu semua diselamatkan. Ini adalah rencana Tuhan yang melampaui pikiran dan kehendak kita ya. Kita pinginnya tuh lancar dan baik-baik saja, tetapi kadang Tuhan izinkan kita harus melewati sesuatu yang tidak baik, harus melewati, bahkan kita mungkin harus memikul salib kita masing-masing ya. Sesuatu yang tidak enak, yang harus membuat kita ini out of the box ya, harus keluar dari zona nyaman kita. Kita benar-benar harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus membuka hati kita untuk kita ini mengerti dan melakukan kehendak Tuhan ya. Saya mau sedikit kesaksian ya. Saya ada satu cerita di sini, ini kesaksian saya. Saya tuh pernah berproses dengan seseorang. Kita ini memiliki background yang sama, yaitu adalah luka di keluarga, luka dengan pemimpin juga ya. Nah, sebenarnya hubungan kami ini cukup dekat satu dengan yang lain, tetapi karena satu hal ya, akhirnya kami memiliki keputusan yang berbeda satu dengan yang lain. Saya mengambil keputusan A dan dia mengambil keputusan B. Nah, kadang
Kalau berbeda keputusan itu berbicara tentang prinsip, akhirnya membuat hubungan kami ini menjadi agak jauh gitu kan. Hubungan kami itu agak jauh, dan saya juga kasihan karena kondisinya dia sakit-sakitan gitu ya. Saya dalam hati saya gitu ya, saya mau terus bangun hubungan dengan dia lah supaya hubungan kami itu baik gitu ya. Meskipun keputusan yang saya buat dengan dia itu berbeda. Ya, pikiran saya yaitu adalah membangun hubungan sehingga kami tidak putus hubungan. Sebenarnya saya tuh agak males ya ketemu ya, karena kalau saya datang ke tempat dia, kata-katanya itu toksik, itu kan toksik dan enggak enak ya. Ngobrol dengan orang yang toksik itu kan enggak enak ya. Tapi saya tuh terus berusaha membangun itu kan. Saya enggak mau hubungan dengan dia tuh putus karena saya tuh kasihan dengan dia gitu ya. Nah, saya terus bangun hubungan. Tapi suatu ketika ya Tuhan tuh ingetin saya bahwa, jangan cuma bangun hubungan, tetapi sampaikan firman Tuhan ke dia gitu kan. Tapi saya tuh bingung nyampainya gimana gitu ya. Karena kalau saya bicara tentang soal gereja, soal apa, dia tuh sudah kayak pasang benteng yang tinggi dan menyalahkan saya dan menyalahkan gereja, dadedor gitu ya. Jadi saya tuh sudah, aduh gimana ini Tuhan, kalau saya ngomong ini mesti dia itu seperti itu gitu kan. Nah kemarin gitu ya, pas ada seminar kesehatan di Wonosobo, saya tuh kan dapat berkat itu ya dari apa yang disampaikan oleh pembicaranya Dr. Susan tuh. Dia menyampaikan sesuatu hal dan saya tuh dapat berkat, kita tuh enggak boleh kebanyakan ngeluh, komplain. Ada 3K itu ya, komplain, kritik, dan satunya kontrol gitu ya. Ya kadang kita pengennya semua terkontrol dengan baik gitu ya. Nah saya tuh terus berdoa. Nah, ketika saya dengerin itu, Tuhan tuh ingetin saya, itu berkat itu disampaikan ke dia. Dia kan juga lagi sedang mengalami satu sakit gitu ya, supaya dia itu banyak bersyukur gitu kan. Saya suruh nyampein ke dia supaya dia itu banyak bersyukur. Saya berdoa sama Tuhan, saya mau dikasih waktu untuk ketemu sama dia di waktu yang tepat gitu kan ya. Karena hati ini sudah mendidih, saya tuh pengen nyampein sesuatu ke dia gitu kan. Akhirnya di satu waktu saya ketemu sama dia dan momennya pas, saya ngomong ke dia, jangan kebanyakan komplain, kayak gitu. Jangan kebanyakan kritik, jangan kebanyakan mengeluh. Kadang kita memang keadaan yang kita hadapi itu memang tidak baik, kondisinya tidak baik, tapi jangan mengeluh, banyak bersyukur, saya bilang kayak gitu. Tidak tahu dia itu bisa menerima dengan baik gitu. Ya Wok, bener ya, jangan banyakan mengeluh. Gitu dia bisa bilang seperti itu. Ya saya percaya itu adalah sesuatu yang baik untuk membuka firman Tuhan untuk masuk ke dia lebih banyak lagi gitu ya. Dan saya terus berdoa nih hari-hari ini ya, supaya saya bisa masuk lebih dalam ke dia, supaya dia itu diselamatkan gitu. Nah kadang pikiran kita kalau kita ini bubrah sama teman kita, bubrah sama saudara kita, bubrah sama mungkin orang-orang di sekitar kita karena perbedaan pendapat atau apa, pikirnya kita ya yang penting kita baik, ketemu di jalan ya hanya sapa hai gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang ya ini karena pengalaman pribadi ya, Tuhan tuh ingetin ke saya bahwa bukan hanya sekedar membangun hubungan, bukan cuma say hi ke dia, tetapi kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Nah saya berdoa ya, karena saya terus berdoa supaya saya ini juga bisa masuk, supaya dia ini bisa selamat gitu ya. Dia menerima keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan Yesus. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Pikiran kita membangun hubungan itu cukup, tetapi Tuhan mau keselamatan kepada orang itu. Dan ini adalah tahun amanat agung ya. Ini adalah waktunya untuk kita ini bergerak ya, bergerak mengikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan apa di dalam kehidupan kita? Banyak tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi mau enggak kita ini dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman ya. Kalau kita ini mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Saya yang mungkin susah ngomong tentang hal seperti itu ke orang itu, saya belajar untuk membuka mulut saya kepada orang yang berbeda pendapat dengan
saya, harus keluar dari zona nyaman, keluar dari kenyamanan saya, ya, keluar untuk meluangkan waktu. Kadang kita berpikir sibuk-sibuk Tuhan, saya tuh sibuk dari pagi melek sampai mau tidur tuh saya tuh sibuk, tidak ada waktu, ya misalnya seperti itu ya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa kita harus meluangkan waktu untuk kita ini dapat melakukan kehendak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ini adalah tahun amanat agung ya. Nah, jangan kunci mulut kita, jangan banyak alasan dengan kesibukan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka jalan dan kita dapat menjadi saksi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Next, apa yang menghalangi kita untuk kita ini melakukan kehendak Tuhan ya? Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di sini kita lihat bahwa daya tarik dunia itu bisa menyesatkan ya. Mungkin kita hidup di dalam dunia teknologi ya. Kalau kita tidak ngikuti, kita akan ketinggalan zaman. Tetapi kadang apa yang kita lihat ini bisa membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Harusnya kita berdoa, ada jam berdoa, kita kebanyakan scroll ya kan. Bahkan mungkin di dalam gereja pun kita asik scroll, kita lupa ya waktunya kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak bertemu sama Tuhan. Daya tarik dunia ini jangan dijadikan, jangan membuat kita ini lupa sama Tuhan ya. Kita boleh mengikuti teknologi, tetapi kita tidak boleh ditarik oleh dunia ini ya, karena daya tarik dunia ini bisa menyesatkan setiap kita ya. Next, Roma 6 ayat 12 dan 13 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, kita tidak hidup di dalam dosa ya. Next ya, dosa, keinginan dunia, manusia lama tuh itu menghalangi kita untuk kita ini melakukan kehendak Tuhan ya kan, membuat kita ini terjebak dan mesin kita ini macet, kita tidak bergerak, malah menyeret kita ini kepada kebinasaan. Enggak apa-apa sebentar, enggak apa-apa sebentar. Tapi lama-lama kita yang terseret oleh dunia. Kita mau berdoa rasanya berat sekali jadinya ya kan, karena daya tarik dunia, karena keinginan daging. Kita harus ingat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Biarlah di tengah kondisi yang tidak baik ini kita tidak terjebak dengan ketakutan ya, tetapi kita bangkit karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit. Kita memulai hidup baru bersama dengan Tuhan, memulai sesuatu yang baru karena Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita ya. Kita mengalami kehadiran Tuhan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, oleh khawatir kita, tetapi kita bisa tenang di tengah kondisi yang tidak baik. Dan hidup yang kita hidupi menjadi hidup yang lebih hidup karena kita ini membuka hati kita untuk Tuhan memakai kehidupan kita bagi alat kemuliaan-Nya.